Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita mau road trip lagi dan mungkin ini adalah road trip terjauhnya Garasi Drift karena dengan tujuan Bali dan misi utama adalah drifting di tepi sawah di Bali. Dan yang berangkat adalah gua dan Mona Lisa. Ziko bakal nyusul naik pesawat. Kenapa? Nanti kita tanya aja kenapa alasannya dia nggak mau ikutan road trip. Dan sebelum kita jalan, gua mau maintenance dulu si Mona Lisa karena kemarin udah kurang lebih 1.200 km bolak-balik dari PP dan sebelumnya juga udah gue pakai. Jadi overall mesin RB26 nya dari awal kita bangun sampai sekarang itu udah lumayan jauh dipakai jalan, dan gue mau ganti olinya dan kalau perlu nanti kita isi coolant-nya dan top up juga si minyak remnya. Dan oli yang tadinya mau gue pakai adalah salah satu dari kedua produk Motul ini, yaitu Motul 8100 X Clean atau Motul H-Tech 100 Plus. Karena kedua oli ini adalah oli yang sangat direkomendasikan di forum-forum GTR untuk mesin RB26 dengan peruntukan mobil harian. Dan karena kita tujuan utamanya adalah drifting di Bali, gue perlu oli yang lebih performance oriented, yaitu Motul 300V Chrono. Ini adalah benar-benar oli yang didesain untuk balap, benar-benar racing oil, dan gue rasa ini oli yang paling cocok untuk gue pakai di mobil ini untuk perjalanan ini karena selain jaraknya yang jauh banget, di sana bakal kita geber abis nih mobil kita pakai drifting. Dan sekarang kita langsung aja kuras dulu oli lamanya, kita naikin dulu mobil ini ke atas lift, habis itu kita masukin oli barunya. Hari kedua dan kita memulai perjalanan ini, dan sekarang mau masuk tol, habis itu masuk tol MBZ. Dan ini gue rada nervous sebenarnya karena mobil ini nih, walaupun kemarin udah sempat berhasil sampai Palembang pulang lagi, cuma tetap aja ada perasaan nervous karena ini mobil yang dibangun sendiri gitu. Tapi semoga nggak apa-apa, semoga aman. So far sih kemarin habis ganti oli itu semua temperatur oli aman, semalam udah gue coba pakai juga, terus pressure oli aman, jadi sebenarnya semuanya sih aman, harusnya gue tenang-tenang aja, tapi ya tetap bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung memasuki tol MBZ yang terkenal Bambi, udah gasur berapa kali nih, semoga ban aman-aman aja sih. Waktu itu pas ke Bandung itu gue bawa barang nggak sebanyak ini di bagasi, karena ini ya namanya juga ke Bali persiapannya harus lebih banyak. Jadi bawa barang juga lebih banyak. Dan walaupun kita berdua sama kamera car berangkatnya, cuma gue bikin game plan sendiri, yaitu gue nggak boleh pakai barang-barang yang ada di Innova selama perjalanan. Karena ini mensimulasikan kalau gue lagi pergi sendirian. Jadi semua tools, semua perlengkapan yang gue perluin itu ada di bagasi. Ntar kita lihat kayak gimana. Dan misalnya kalau sampai gue pakai barang di kamera car itu nanti sampai villa di Bali, satu barang satu ceplokan pala di pala gue. Janji gue. Kita udah memasuki tol Cipali, kilometer 88, dan ini adalah road trip dengan Project Cars kelima gue. Yang pertama adalah naik Skyline sama Silvianya Ziko dengan tujuan Malang Bromo di awal tahun 2020. Habis itu
naik Skyline lagi ke Jogja, kita camping di sana. Yang ketiga itu naik Integra dari Malang ke Jakarta pas kita baru beli mobilnya. Yang keempat adalah naik mobil ini dari Jakarta Palembang Jakarta, yang itu yang salah satu yang paling jauh. Dan yang kelima adalah yang sekarang ini, kita menuju ke Bali. Jadi gue bisa bilang gue cukup pengalaman untuk road trip menggunakan project cars gitu, yang jaraknya lumayan jauh. Jadi gue mau ngasih tips yang pertama adalah kita harus siapin semua aspek dari mobil kita, mulai dari baut-baut roda, baut-baut kaki-kaki, kalau bisa kita kencengin, kita torsi ulang. Oli, kalau kita walaupun belum saatnya ganti, lebih baik ganti aja sebelum kita jalan jauh. Minyak rem juga dicek, coolant juga dicek, kalau perlu isi kita tambah. Ban, kalau emang kira-kira udah dekat-dekat kadaluarsanya, ganti aja. Dan lain-lain deh, banyak yang harus kita persiapkan. Tips yang kedua adalah kita harus persiapkan mental kita juga. Jadi bukan mobilnya aja, karena di jalan walaupun kita udah persiapkan banyak banget hal, kita kadang ada 1-2 hal yang terjadi di mobil kita, entah itu nggak sesuai rencana atau segala macam. Jadi mental kita supaya nggak down, sebelum jalan kita justru udah berharap yang paling baik, tapi persiapkan yang terburuknya. Yang ketiga, cek ketersediaan bensin. Karena mobil-mobil project cars kayak gue, banyak yang udah di-tune itu menggunakan bensin tertentu ya. Kalau gue ini pakai oktan 98, jadi kalau pakai oktan lain itu berbahaya buat mesinnya. Jadi kita harus cek ketersediaannya. Nggak di setiap pom bensin itu ada gitu. Jadi kita harus browsing dulu di mana titiknya ada, kita pergi kemana aja. Jadi di titik tertentu kita harus isi full bensinnya. Kalau perlu setiap ada bensinnya kita isi full, Ya, tips selanjutnya adalah kita harus istirahat sebelum tubuh kita tuh capek banget gitu. Jadi sering-sering mampir ke rest area buat jajan. Kalau gue sini alasan buat gue jajan, karena gue suka banget jajan. Tapi tubuh juga butuh istirahat gitu. Ya, mumpung kita di rest area, kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu bawa semua perlengkapan yang kita butuhkan, walaupun sebenarnya nggak kita pakai gitu. Kalau kita lihat di bagasi gue, semua perlengkapan coolant ada Motul Auto Cool buat coolant gue. Gue juga bawa brake fluid juga dari Motul, dan yang pastinya gue bawa cadangan oli just in case kalau misalnya oli ngalamin kekurangan dan lain-lain. Ya gue harap nggak sih, tapi kalau misalnya kurang kita udah bawa. Dan banyak barang-barang lainnya kayak anebo, lap-lap, dan lain-lain. Air pressure, gauge. Dan sedikit tips buat kalian, bawa juga yang udah kosongnya. Karena ini berguna juga jadi alat ukur. Karena ada ukurannya. Jadi kalau misalnya kita mau nyampur air sama coolant-nya itu bisa dari sini. Dan semuanya gue pakai produk yang paling kualitas dari Motul. Karena gue menantang diri gue sendiri untuk nggak menggunakan barang-barang yang ada di Innova. Jadi S15 ini belakangnya adalah bengkel berjalan. Semua tools yang gue butuhkan ada di sini. Mulai dari dongkrak, semua kunci-kunci, bahkan impact tang gue bawa semuanya, supaya kalau ada problem di jalan, gue harus bisa nyelesain sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue pakai barang yang ada di Innova satu barang yang Innova gue pakai itu berarti satu telur dipecahin di kepala gue pas kita sampai Bali nanti. Ya, kameramen ingetin ya, karena gue nggak mau pakai barang itu sama sekali. Sekarang gue mau jajan-jajan dulu, habis itu kita lanjut lagi perjalanan.
Oke, kita mulai melanjutkan perjalanan lagi. Dan tips terakhir dari gue adalah enjoy perjalanannya. Karena yang namanya trip dengan mobil kesayangan itu nggak semua orang bisa ngelakuin. Jadi kalau kalian punya kesempatan untuk ngelakuinnya, kalian harus sangat-sangat menikmati perjalanannya. Maka dari itu kita bakal mampir banyak tempat banget. Karena gue pengen ngelihat juga, mumpung kita lagi udah di jalan, kita mau mampir ke Madura, nanti mau ke hutan Baluran dan lain-lain. Yang bahkan nanti kalau yang gak gue rencanakan, kalau gue lihat wah bagus nih tempatnya, gue akan mampirin gitu. Jadi bener-bener enjoy perjalanan. Karena bokap gue dulu juga pernah bilang, destination is nothing, journey is everything. Nah, kita harus menikmati. Nah, kita udah sampai di daerah Cirebon ya, kilometer 202. Dan tadi sempat ada bau-bau kayak semacam plastik kebakar atau karet kebakar ya. Gua harap sih nggak dari mobil ini, mungkin dari luar gitu ya. Karena bagian AC ini nih, bagian ini nih udah nggak ngaruh gitu, rusak. Jadi apapun yang dari luar pasti kecium masuk di dalam gitu. Cuma gue harap banget itu sih, bukan ada yang terbakar di dalam engine bay atau di mobil inilah. Nanti kita mampir ke rest area bentar lagi. Kita cek bagian engine bay, sekalian cooling down dulu mobilnya. Tapi so far, temperatur aman, oil pressure aman, oil temp aman. Yang gue suka dari Motul ini ya, Motul 300 ini, oil tempnya stabil banget. Oil tempnya sangat-sangat stabil. Nggak lebih dari 80 derajat Celcius. Biasanya ada lebih tinggi. Yang bikin mungkin viscosity olinya optimal banget. Jadinya oil pressure-nya juga sangat-sangat optimal. Di RPM 3000 ini dia bahkan sampai 6,5 bar. Itu cukup besar sih. So far oli yang paling baik yang pernah gue coba di mobil ini adalah Motul 300 V Chrono ini. Semoga sampai tujuan aman-aman aja, sampai dipakai drifting aman-aman juga. Dan nanti setelah drifting kita ambil sampel dikit, pengen lihat gue oli yang udah dipakai sekitar 1.500 km dan dipakai drifting high performance kayak gimana kondisinya. Sekarang kita cari rest area terdekat dulu untuk ngecek kondisi engine bay. Ya, kita cek dulu tadi yang bau-bau kebakar apa. Dan kalau kalian ingat, ini adalah rest area dulu kita pakai RWB, mampir di sini buat cooling down. Cukup lama. Kangen sih gue masa-masa sebelum pandemi. Ya, so far sih aman ya. Nggak ada bagian-bagian plastik atau karet yang terbakar. Kayaknya tadi masuk dari luar aja. Bau dari mobil luar atau bau asap dari luar gitu yang masuk ke dalam kabin. Anyway, aman semuanya. Kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ya, kita baru aja ngelewatin jembatan Kalikuto. Jembatan yang keren, dan akhirnya tim berhasil nerbangin drone. Selama ini kita lewat jembatan ini selalu hujan, walaupun tadi gerimis ya, tapi kita paksain aja terbangin drone dan berhasil. Dan kita sekarang ada di kilometer 393. Udah hampir 400 km perjalanan, udah hampir setengah perjalanan kita untuk sampai ke kota Surabaya. Nanti kita mau berhenti dulu makan siang, gak jauh dari sini, di rest area yang katanya termewah di Indonesia. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan langsung ke kota Surabaya. Habis itu ke Pulau Madura.
kita udah memasuki kilometer 420, 420, dan udah mulai masuk ke daerah kota Semarang ya. Ini tolnya Semarang. Habis ini kita masuk ke tol yang arah Solo ya. Tol arah Solo sampai ke Surabaya. Dan enaknya di tol-tol yang sekarang ini pemandangannya udah beda. Jadi nggak monoton. Kalau di Cipali tadi kan lumayan monoton ya. Itu aja pemandangannya, nggak ada elevation, nggak ada macam-macam deh. Cuma jembatan Kalikuto doang. Nah kalau di sini udah banyak belok-beloknya, banyak elevationnya, dan biasanya pemandangannya juga lebih bagus di sini. Sekarang kita lagi ada di kilometer 482, habis makan tadi di rest area, dan sekarang hujan. Walaupun nggak deras-deras banget, cuma kita harus hati-hati karena jalan bisa jadi lebih licin, bisa ada beberapa bumpy yang nggak kelihatan karena hujan. Karena jalan tuh jadi kinclong ya kalau lagi hujan, jadinya kan bumpy. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati ya kalau lagi hujan kayak gitu. Tapi so far sampai sejauh ini semua temperatur aman, oil pressure aman, dan juga untungnya karena lagi hujan temperatur jadi dingin banget sih. Radiator seneng deh pokoknya. Nah sekarang kita jalan aja lanjut menuju ke kota Surabaya. Akhirnya setelah sekitar 100 km jalanan hujan, sekarang berhenti kilometer 550-an. Dan dari tadi kita pelan karena hujan, gue ngeri aja gitu kan. Ekstra hati-hati lah, jadinya pelan. Yang bikin kita jadi gak on time nih. Semoga sih sampai ke Suramadunya ini masih ada cahaya, jadi kita bisa bikin video. Kalau nggak ada, tetap gue mau mampirin mobil ini ke Suramadu walaupun udah gelap. Dan gara-gara tadi hujan juga, ini bener-bener adem. Radiator tuh coolant itu 82 itu bahkan fan gak nyala gitu. Jadi bener-bener adem tanpa harus pakai fan di radiator. Ya plus minus sih kalau hujan. Mesin adem, tapi jalanan basah jadi nggak bisa ngebut, dan sebaliknya. Sekarang kita mau cari pom bensin dulu karena jalan dari tadi udah lumayan jauh, dan sekarang bensin udah mulai menipis. Dan sekalian mau isi juga si jerigen yang gue bawa tadi itu masih kosong sebenarnya. Buat jaga-jaga nanti di luar tol mungkin butuh di arah Probolinggo ke sana lagi. Jadi akan gue isi juga tuh si jerigen 10 liternya buat jaga-jaga. Ya akhirnya tadi dapat juga bensin oktan 98. Cukup jauh ya. Kita cari beberapa rest area itu nggak ada 98, adanya 95 dan sebagainya. 98 nya nggak ada, dan bener-bener harus pakai 98 ini karena di tuningnya pakai 98. Dan setelah 100 km lebih tadi akhirnya nemu juga untungnya, sekaligus gue langsung isi aja tuh si jerigen 10 liter yang ada di bagasi. Ya berhubung bensin udah penuh, sekarang saatnya kita ngebut. Ya gasur-gasur dikit, tapi ya namanya ngebut tuh menyenangkan banget. Benar-benar jadi stress release ya, karena
dari tadi tuh gue safe banget bawanya selama hujan, dan akhirnya hujan berhenti juga. Tapi tadi masih tahap aman kok, nggak ngebut-ngebut banget. Kalau di speedometer gue sih masih 0 km per jam karena mati. Nggak tahu tadi speednya berapa. Kayaknya sih nggak lewat speed limit, cuma akselerasi doang. Sekarang gue mau ninggalin kamera car. Bye kamera car. Tinggalan tuh kamera car. Kita ketemu lagi di Surabaya kali sama kamera car ya. Perjalanan kita lanjutkan menuju ke Pulau Madura melewati kota Surabaya. Tapi sangat disayangkan jalanan Surabaya cukup padat dan kita sampai di Suramadunya sudah malam. Ya, sekarang akhirnya kita sampai juga di jembatan Suramadu, tapi sayangnya udah sangat gelap ya. Ini jam 7 dan gue langsung ketemuan sama teman gue nih. Kalau kalian lihat, dia adalah salah satu drifter Jakarta yang tinggal di Surabaya karena lagi kuliah. Namanya Toton, drifter rookie yang kemarin di IDS dia menempati overall 3 kayaknya. Salah satu championship contender. Dia pakai GT86-nya yang nantinya mau dibangun juga buat drifting. Jadi tahun depan ada 2 GT86 buat drifting. Dan tadi mau gue ajak drag race, tapi kan mesinnya standar pasti dia kalah. Dan tujuan kita ngelewatin Suramadu itu cuma pengen mampir sebentar di Pulau Madura. Jadi mobil ini ada tambahan 1 pulau lagi setelah dari Jepang pastinya. Gue nggak tahu pulau di mana pabriknya mobil ini. Jawa, Sumatera, dan sekarang Madura, udah 4. Insya Allah besok tambah lagi 5 jadi Bali. Terjadi masalah yang cukup lumayan riskan. Ini minor sih sebenarnya, cuma fan belt, cuma putus dan hilang. Bener-bener yang paling penting lagi water pump dan alternator. Jadi tadi langsung indikator si HTK nyala, voltasenya langsung turun. Terus karena gua fokusnya malah ke voltase, ternyata si temperatur coolant-nya itu sampai lumayan tinggi banget. Akhirnya kita berhenti dulu di entah berantah nih. Gimana nih ya? Kilometer 774. Sebenarnya sebentar lagi kita sampai ke Probolinggo sih, sampai ke hotel kita. Jadi sekarang untungnya ada Mas Maman. Kita tetap pakai barang-barang yang ada di Silvia tapi ya, nggak pakai barang ada di Ceskar. Dan Mas Maman tadi menyarankan untuk pakai punyanya power steering. Jadi power steeringnya dinggadain, pindahin masuk ke alternator sama water pump. Jadinya ada kemungkinan kita masih bisa jalan lagi. Sekarang Mas Maman bantuin saya pasang, Mas. Jadi gue mengorbankan power steering. Nanti di Probolinggo kita cari sih. Harusnya ada toko spare part yang jual fan belt yang ukurannya yang kita perlukan ini. Dan ini masih dalam kategori kalau gue pergi sendiri bisa gue selesaiin sih. Cuma ada tangan Mas Maman yang lebih ahli, jadinya Mas Maman aja yang ngerjain. Alhamdulillah mobilnya udah bisa nyala lagi dan temperatur udah aman. Head nggak melenting, itu yang gue takutin dari tadi. Dan untungnya udah bawa juga coolant dari motul ini, kita bisa isi lagi jadi coolantnya. Ini suatu masalah yang bikin deg-degan sih. Dan sebenarnya bisa teratasi kalau gue bawa spare fan belt. Jadi tambahan tips lagi buat kalian, bawa spare part apapun yang bisa kalian bawa gitu. Kayak fan belt itu kan kita beli di mana-mana ada gitu. Itu lebih baik kita bawa walaupun kepakainya kemungkinannya itu kecil, tapi yang kecil ini terjadi gitu.
pelajaran juga buat gue sih. Nextnya gue pasti akan lebih ngelakuin persiapan banyak, bawa spare yang banyak, biar kayak gini nggak terjadi lagi. Sekarang lagi diisi sama Mas Maman coolernya. Habis ini kalau temperatur aman, voltase aman, kita jalan lagi. Hari selanjutnya, dan tadi pagi gue sama Mas Maman udah nyari ke berbagai toko spare part di Probolinggo dan akhirnya menemukan kayaknya sesuai nih ukurannya. Tapi kita beli 3 sekalian biar kalau putus lagi kita punya gantinya gitu. Karena perjalanan ke depan itu bakal nggak di kota ya, nggak di tol juga. Di kebanyakan di hutan nih, jadinya kalau misalnya putus lagi kita punya cadangan ya, dan ini emang cadangan yang harus gue siapin sih sebenarnya. Perjalanan semalam tuh emang bener-bener apa ya, pol banget deh menurut gue, capeknya segala macam, tapi di situ menyenangkannya road trip sih. Sekarang kita ganti aja, balikin yang punya power steering, jadi power steering nyala lagi. Habis itu yang alternator sama water pump kita ganti pakai yang baru. Ini 3 ukuran yang berbeda, kita tes mana yang paling cocok. Perjalanan kita lanjutkan menuju ke kota Banyuwangi ya. Tapi karena gue niatnya mau menikmati perjalanan, kayaknya kita bakal mampir ke banyak tempat. Kalau ada tempat pantai yang bisa kita mampirin yang bagus, kita mau mampir. Kalau ada sempat, kita juga mau mampir ke National Park Baluran yang katanya keren banget. Sekarang kita udah meninggalkan kota Probolinggo dan ini baru jalur yang bukan tolnya nih. Seru banget karena selama ini kita road trip pakai S15 ini selalu pakai jalur tol. Di sini jadi banyak musuh, yaitu truk-truk pelan yang kayak gini nih, rada sulit gitu nyusulnya. Kalau udah aman, baru susul. Dulu gue pernah ke Bali, bener-bener tol belum jadi. Dia tuh sepanjang jalan, cuma ngadepin truk-truk, nyusulin truk-truk aja sih. Dan dulu pakai mobil biasa ya, bukan pakai Silvia. Ternyata pakai Silvia RB26 lebih enak nyusul-nyusul. Ya lebih kenceng sih emang. Sekarang kita ada di daerah Python, pembangkit listrik. Di sini udah mulai keren banget, pohon-pohonnya aja kelihatannya bagus gitu, rapi, pagar-pagarnya. Dan dari dulu tuh gue sebenarnya lumayan sering road trip ke Bali, tapi nggak pernah bawa project cars ini pertama kalinya. Jadi dulu ngebayanginnya cuma wah keren banget kalau gue bawa S15 gue ke sini, kalau gue bawa project cars gue ke sini. Dan akhirnya kesampaian juga. Ini dia pembangkit listriknya, keren, gede banget. Akhirnya pernah bawa juga S15 ke sini. Dan setelah ini, seinget gue adalah hutan-hutan yang bagus banget gitu. Jadi ada untungnya juga tol belum sampai Banyuwangi karena kita bisa ngelewatin hutan-hutan ini. Karena kalau udah sampai Banyuwangi, gue juga males sih kalau nggak lewat tol. Cuma asik banget sih di sini. Belokan-belokannya juga driftable banget. Ya, kita udah di daerah jalan yang berliku-liku. Ini daerah yang keren banget menurut gue karena kiri kanannya hutan. Cuma sangat disayangkan hujan cukup deras di sini. Visibility jadi dikit banget. Kita mau nerbangin drone juga nggak bisa.
Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap jalan karena ngejar waktu mau ke Baluran. Semoga sih sempet ya, karena Taman Nasional itu tutupnya cepat gitu. Yang jadi masalahnya, mobil ini kan pendek ya. Jadi kalau mau nyusul, itu kedepannya kelihatannya tuh makin sedikit gitu yang bisa kita lihat. Jadi kadang harus naikin kepala, baru kelihatan kosong apa enggak. Untung kemarin putus si itunya tuh ya, putus si fanbeltnya itu nggak di hutan kayak gini. Kalau di hutan kayak gini sih scare juga gue. Ya, kita udah memasuki kota Situbondo. Barusan ngelewatin rumah masa kecilnya istri gue. Cuma dia bukan asli sini. Kebetulan waktu itu orang tuanya dinas di sini, jadi dia tinggal di sini. Dan perjalanan menuju ke sini tadi sebenarnya banyak banget pemandangan yang bagus. Sebelah kiri pantai, sebelah kanan perbukitan yang bentuknya tuh videogenik gitu. Cuma sayang banget dari tadi nih sampai sekarang pun masih hujan. Dan karena kita tadi berangkatnya juga telat karena pagi kan kita benerin mobil dulu, nyari spare part. Jadinya kita sampai sini juga udah kesorean dan kemungkinan sampai ke Baluran udah tutup si Taman Nasionalnya. Cuma gue ada kemungkinan mau extend di Banyuwangi. Wah, gue pengen banget ke Baluran. Semoga waktu memungkinkan kalau gue extend. Kalau extend juga jadinya pengen ke tempat-tempat lain juga kayak Kawah Ijen, ngomong di Banyuwangi ya. Dan tempat wisata lainnya di sini yang katanya justru bagus-bagus. Bahkan Johnny Hadid saja pernah bikin video tentang Kawah Ijen. Ya, Pantura Live nyusul truk. Ya, truknya nggak mau ngalah lagi. Dapat. Kita lagi ada di daerah yang benar-benar indah menurut gua. Ini kiri kanannya pepohonan, hutan sih termasuknya ini, dan bisa ngelihat gunung di balik pohon-pohon. Itu menurut gua indah banget daerah ini nih. Ya, jam menunjukkan pukul 5:20-an ya. Dan di sini karena lebih ke timur, mataharinya udah nggak ada, jadinya udah kayak udah maghrib nih ya termasuknya. Kita bentar lagi sampai hotel. Sampai hotel sih gue kayaknya langsung tidur. Capek juga perjalanan karena walaupun jaraknya nggak begitu jauh, tapi lumayan melelahkan. Hujan tadi, jadi kita ekstra hati-hati. Terus nyusul truk, pelan di belakang truk. Itu yang justru malah menurut gua itu lebih melelahkan dibanding kita ngebut di tol gitu. Besok langsung nyebrang ke Bali atau kita mau menikmati daerah Banyuwangi dulu karena tadi belum sempat ke Baluran, belum pengen juga ke Kawah Ijen. Ya lihat angin membawa aja deh besok pagi itu moodnya lagi mau kemana. Ya, kita udah ada di Banyuwangi. Mumpung lagi di Banyuwangi, kita mau hampir ke Kawah Ijen. Dan dari jam 2 pagi ya kita jalan dari hotel ke sini. Jadinya naik ke sini dibuka dari jam 3 tapi. Jadi kita baru sampainya sini udah terang. Dan kalian bisa lihat keindahannya. Gunung di belakang keren banget sih. Gokil banget ya, Man ya? Keren sayang banget. Iko nggak ikut ya? Iya sayang Padahal banget dia sih. lagi ulang tahun nih. Pasti nyesel dia. Dia kan suka banget nih.
teredit. Di sini ada gue lagi megang tulisan Happy Birthday Jiko. Ini kita naik lagi, mungkin gak jauh lagi kita sampai ke kawahnya. Dan ini yang rencana dadakan yang menurut gue justru malah bikin trip kita memorable banget ya. Iya, jadi ada cerita seru. Jadi ada cerita dan gak menyesal sih gue. Bangun jam 2 pagi, jam 1. Jam 1 kita bangun. Jam 1 bangun, padahal kita sampai Banyuwangi itu baru jam 8. 8. Di hari yang sama langsung gas. Dan langsung ngeliat alam yang bener-bener gokil ini. Dan di sini dingin banget. Iya, parah. Tangan gue udah pakai sarung tangan. Tetap berasa. Tetap kayak mau beku gitu. Gue udah pakai 2 kaos, pakai jaket Garasi Drift, pakai vest motul nih, tetap aja masih berasa dingin nih. Ya, kita naik dulu ke atas sambil Menikmati keindahan alam sini. Ya, kita udah ada di puncaknya nih, udah sampai di puncaknya, bisa ngelihat si danaunya. Dan sayangnya si asapnya lagi banyak ya, kabut asapnya ini. Tapi kita tunggu, gue pengen banget bisa ngelihat dengan jelas danaunya yang indah banget ini. Tapi overall di sini gila, keren banget. Dari tadi tuh kita kedinginan di sini, tapi tetap bertahan supaya bisa dapat momen yang bagus, supaya bisa dapat pemandangan yang makin bagus. Dan ternyata tiap makin lama makin bagus karena matahari udah nongol dan lain-lain. Intinya gue nggak nyesal banget sih memutuskan untuk datang ke sini. Sekarang gue mau menikmati dulu alam di sini sambil bikin video.